Guys, gimana kabar kamu hari ini? Semoga hari ini kamu masih punya sedikit ruang buat dengerin cerita. Bukan cerita berat, tapi cerita yang bikin kamu berhenti sebentar dan mikir, oh, pantesan selama ini rasanya aneh. Kadang hidup itu nggak ribut, tapi pikirannya yang rame. Kita bisa kelihatan baik-baik aja di luar, tetap jalanin hari, tetap ketawa, tapi di kepala ada satu sosok yang muncul tanpa diundang. Bukan tiap detik, bukan juga terus-terusan. Tapi munculnya pas lagi nggak ngapa-ngapain, pas lagi sendirian, pas lagi diam. Dan yang bikin bingung, orang ini nggak ngasih sinyal jelas. Nggak ngejar, nggak juga sepenuhnya pergi. Akhirnya kamu mikir, sebenarnya dia ini gimana sih? Tertarik atau cuman ramah? Atau aku aja yang kegeeran? Masalahnya kita hidup di era di mana semua orang diajarin. Kalau tertarik, ya deket. Kalau suka, ya usaha. Kalau nggak ngejar berarti nggak peduli. Padahal, kenyataannya jauh lebih ribet. Ada orang yang justru menjauh karena terlalu peduli. Ada orang yang diam karena pikirannya terlalu berisik. Dan ada orang yang kelihatan dingin justru karena sedang berusaha keras buat kelihatan biasa. Dan ini bukan soal cewek atau cowok, ini soal manusia. Coba masuk ke satu situasi yang mungkin familiar. Awalnya komunikasi enak, nggak intens banget, tapi ada rasa, ada nyambung. Ada momen di mana kamu ngerasa kayaknya ada sesuatu di sini. Lalu pelan-pelan berubah, balasan makin lama, inisiatif makin jarang. Ketemu langsung tetap sopan, tetap ramah, tapi rasanya datar. Kayak semua yang pernah ada itu cuman ada di kepala kamu. Dan di titik itu, ego mulai berantem sama harapan. Satu sisi bilang, udah, jangan bodoh. Kalau tertarik, pasti kelihatan. Sisi lain bilang, tapi kok rasanya nggak sesimpel itu ya? Dan disinilah banyak orang salah langkah. Karena mereka mengira jarak itu selalu berarti penolakan. Padahal, kadang jarak itu adalah pertahanan diri. Ketika seseorang benar-benar tertarik, tapi belum siap kehilangan kendali emosional, otaknya akan cari cara buat aman. Bukan dengan mendekat, tapi dengan mundur. Karena perasaan itu bikin rapuh. Bikin mikir berlebihan. Bikin takut berharap. Dan otak manusia, ketika takut, jarang rasional. Makanya muncul perilaku aneh, kontradiktif. Nggak konsisten. Di luar kelihatan santai. Di dalam penuh pertanyaan. Dan dari kondisi ini, muncul tanda-tanda yang sering banget disalahartikan. Tanda pertama, dan ini penting banget, dia memperhatikan, tapi sembunyi-sembunyi. Bukan tatapan lama yang jelas, tapi lirikan singkat. Perhatian kecil yang langsung ditarik begitu sadar. Di dunia digital, ini makin kentara. Story kamu ditonton cepat, tapi nggak pernah direspon. Post lama ke-like tanpa konteks. Atau tiba-tiba muncul di notifikasi, setelah lama nggak ada interaksi. Ini bukan kebiasaan iseng. Ini refleks dari pikiran yang sering balik ke tempat yang sama. Perhatian itu mahal. Dan orang nggak ngasih perhatian berulang ke sesuatu yang nggak penting. Kalau seseorang konsisten nggak sengaja ngecek kamu, itu karena pikirannya sering ke situ duluan. Tanda kedua, dia menyimpan detail kecil tentang kamu. Bukan hal besar, justru hal yang remeh. Komentar sambil lalu. Cerita singkat, kalimat yang kamu ucapkan tanpa niat apa-apa. Tapi entah gimana, dia ingat. Dan suatu hari, detail itu muncul lagi. Ini bukan soal daya ingat. Ini soal replay mental. Kalau seseorang sering mengulang obrolan di kepalanya, detailnya otomatis nempel. Dan orang cuma mengulang percakapan dengan mereka yang punya arti emosional. Tanda ketiga, kamu hadir di lingkaran terdekatnya, meski kamu merasa nggak ngapa-ngapain. Temannya bereaksi beda. Ada senyum kecil, ada candaan setengah sadar, ada momen canggung yang nggak bisa dijelasin. Itu karena nama kamu sering muncul saat kamu nggak ada. Di obrolan, di cerita.
dianalisis panjang yang mungkin bahkan kamu nggak tahu. Karena manusia nggak pernah membedah orang yang nggak penting. Lalu kita masuk ke tanda yang paling bikin kepala panas. Tanda keempat, dia muncul tiba-tiba, lalu menghilang lagi. Chat random. Ngirim sesuatu yang kelihatannya sepele, atau sekadar nanya hal kecil yang sebenarnya bisa ditanya ke siapa aja. Obrolan jalan, hangat, nyambung. Dan tepat saat kamu mulai mikir, oh, mungkin memang ada rasa, dia menghilang. Dan kamu mulai mikir, apa aku salah ngomong? Apa aku terlalu cepat baper? Apa ini cuma ilusi? Padahal yang terjadi sebenarnya jauh lebih dalam. Dorongan buat kontak itu lahir dari akumulasi pikiran. Kangen, penasaran, atau cuma ingin merasa dekat sebentar. Begitu kontak terjadi, alarm batin bunyi. Takut kelihatan terlalu butuh, takut kehilangan posisi, takut kalau perasaan ini berakhir dengan kecewa. Jadi otaknya memilih solusi setengah, datang lalu pergi. Dan menariknya, kemunculan itu sering terjadi di pola tertentu. Saat jarak sudah terasa terlalu jauh, saat dia takut benar-benar hilang dari hidup kamu. Itu bukan kebetulan. Itu tanda kepikiran berkepanjangan. Tanda kelima, energinya ke kamu beda. Bukan selalu lebih manis, kadang justru lebih kaku, lebih hati-hati, lebih defensif. Ini bukan karena nggak nyaman. Ini karena kamu punya pengaruh emosional. Orang hanya menjaga diri di depan mereka yang bisa menyentuh perasaannya. Ke orang yang nggak berarti, semuanya datar. Tanda keenam, dia ngetes. Bukan tes sadis, bukan drama besar, tes kecil, reaksi spontan. Lihat kamu tetap tenang atau berubah. Lihat kamu punya batasan atau mudah goyah. Lihat kamu tetap jadi diri sendiri, atau mulai mengejar validasi. Ini bukan permainan. Ini cara bawah sadar untuk memastikan, apakah aku aman kalau membuka diri ke orang ini? Dan sekarang, bagian paling penting dari semuanya, bukan soal menganalisis dia terus-terusan, tapi soal posisi kamu di tengah semua ini. Di fase ini, godaan terbesarnya adalah memaksa kejelasan. Pengen jawaban cepat. Pengen kepastian sekarang. Padahal tekanan seringkali justru mematikan rasa. Daya tarik bukan soal siapa yang paling keras usaha. Bukan juga siapa yang paling dingin. Tapi siapa yang paling stabil. Orang yang tetap tenang meski belum tahu arahnya kemana. Orang yang nggak panik hanya karena belum ada kepastian. Orang yang tetap punya hidup, nilai, dan arah sendiri. Karena ketenangan itu aman. Dan rasa aman itu seksi. Kadang, satu-satunya yang dibutuhkan seseorang untuk berani jujur dengan perasaannya adalah ruang, bukan dorongan, bukan tuntutan. Kalau dari awal sampai sekarang ada satu nama yang terus muncul di kepala kamu, mungkin sekarang kamu mulai paham. Bukan semua jarak berarti penolakan. Bukan semua diam berarti nggak peduli. Kadang itu cuma manusia yang lagi berantem sama perasaannya sendiri. Dan kamu, tugas kamu bukan menebak-nebak, tapi tetap jadi versi diri yang utuh. Karena orang yang tepat, di waktu yang tepat, akan berani mendekat saat dia merasa aman. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.